Halo teman sahabat petani semua. Ini lagi di kebun Alfocate Farm. Saya akan praktekkan cara pruning. Karena pruning itu sifatnya yang mana keperluannya menurut kita yang udah tumpang tindih, ya kita potong saja. Jadi pruning itu kita lakukan bisa berkali-kali, ya dalam artian periodiknya kalau bisa ya 2 bulan 3 bulan sekali lah kan. Kalau yang menurut kita masih tumpang tindih, masih mengganggu kalau tidak kita potong juga dia akan kalah bersaing ya, asupan nutrisi, asupan unsur hara. Jadi ya ibarat kata rebutan ya. Nah, contoh ini, coba kamera ya. Nah, ini coba kamera agak jelas. Nah, ini dahan kecil-kecil ini tidak berfungsi, ini kita potong saja, menghabiskan unsur hara atau menghabiskan nutrisi. Nah, sedikit banyak dia juga udah akan kalah bersaing ya. Nah, jadi ini ya banyak percabangan ini saya akan peragakan ini. Semoga kameranya bagus ya, masih bisa jelas. Ini namanya batang primer ya. Batang primernya ini kurang lebih udah hampir ya. Ini tangan saya ya. Ini belum ini ya. Ini artinya ya kurang lebih ini besarnya ini. Dari tanam, tentu kan dari tanam. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, ini berapa lama dari tanam? Ini kurang lebih ya, karena kemarin kita tanam Juni 2022. Nah, ini udah melewati Juni, ini udah melewati ya. Ini sekarang September 2024. Artinya ini udah terhitung 2 tahun 3 bulan. Karena hari ini tanggal 10 September 2024. Ini perlu saya jelaskan ya. Bibit ini dari luar Kalimantan. Ya maksudnya kita dapatkan melalui kelompok tani. Kelompok tani itu bantuan dari Dinas Pertanian ya. Dinas Pertanian mungkin mengorder ya ke luar Kalimantan ya, kalau tidak salah, karena listnya udah hilang ini. Ingat saya ini di daerah Nganjuk ya. Ini di listnya itu, di labelnya itu bertuliskan ya jenis varietas hijau panjang. Nah, ini kalaulah jenis-jenis bibit yang biasa kita tanam itu biasanya kurang lebih 2 tahun udah mulai menunjukkan karismanya, udah belajar berbunga, berbuah. Nah, ini belum, ini udah masuk 2 tahun lebih ya. Ini pangkal batangnya juga udah lumayan besar. Kalau untuk sebatas menahan buah ini udah mampu, lebih dari mampu lagi, karena ya dan sekundernya juga ini udah pada kokoh ini. Nah, ini percabangan ya, di sini langsung bentuk 2 percabangan sekunder. Terus sekunder ini terbagi lagi 2 ini. Nah, ini juga 2. Terus habis itu ini 2 lagi, 2 yang jelas ya sesuai dengan yang ada di sini. Coba kamera ya, fokus ya. Nah, ini. Nah, jadi saya ada beberapa dahan yang menurut saya ini tidak efektif fungsinya. Contoh ini ya. Ini akan saya ya pruning ya, akan saya kalahkan ini karena udah ada ini. Ini juga akan sulit untuk berkembang. Apa sebab? Satu, karena dia akan terkalahkan oleh yang dahan yang satu ini. Jadi ini kita kalahkan saja ini, biar untuk kita yang kita pelihara itu yang ini. Nah, ini kita kalahkan ya. Awas kamera ya.
Ini ya. Jadi untuk memudahkan ini sehingga dia tidak terlalu rapat ya. Ini juga udah ada yang ini kan. Ini juga kita ya. Ini coba agak dekat kamera. Ini. Jadi biasa kalau kita lagi pruning jangan langsung di pangkal dahan sekunder. Kalau bisa ya kita satu jari atau beberapa atau 1 senti atau 2 senti ya. Itu. Ini juga ya. Coba kamera. Ini udah ada. Jadi ini kita tidak perlu pelihara ini. Ini walaupun dia udah besar anunya dahannya. Ini juga tidak bagus karena udah ada ini satu yang mengarah ke arah depan saya, ini udah ada ini. Jadi ini cara saya, ini saya akan potong di sini ya. Ini udah lumayan besar ya, mungkin agak lama ini. Ya. Ini penampakan sebelumnya ya. Ini coba kamera ya. Ini. Kalau kita tidak potong, otomatis ini kerapatannya padat di sini ya. Ya biasalah, sirkulasi juga akan ya tidak 100% keluar, tidak 100% bebas gitu, Bah. Dan demikian juga respirasi, proses fotosintesis, baik dia reaksi terang maupun reaksi gelap akan terganggu kalau terlalu kepadatan dan tidak kita bijaksanai. Yang menurut kita tumpang tindih kita potong saja. Contoh ini yang biasa saya ya, ini contohnya. Ini kan dah lambat kita buang, otomatis ini akan ngering sendirinya, kecoklatan dia jatuh sendirinya. Ini otomatis kan akan seperti ini juga, dia akan ngering, kempis, coklat, jatuh sendirinya. Proses selama dia mengering ya sampai dia hitam itu artinya kan masih waktu. Artinya berhubung dia masih secara tidak langsung, ini masih memerlukan asupan ya, nutrisi, asupan unsur hara. Kalau kita tidak potong. Tapi kalau kita potong seperti ini ya, asupan nutrisi unsur haranya otomatis kan udah berbagi ke lain. Jadi dia tidak perlu lagi. Ini contoh ya. Kalau ini tidak kita potong sedikit banyak ini ya, asupan nutrisi unsur hara masih ya, dalam artian masih dikasih nutrisi makanan dari dahan ini. Kalau udah kita potong ini artinya kan dahan ini udah langsung naik ke atas ya. Ini banyak yang tidak begitu berfungsi. Ini contoh ya, coba lihat kamera dekat ini. Ini ya. Ini kalau tidak kita potong ini juga tidak banyak manfaat fungsinya. Ini bagus, potong aja yang kecil-kecil ini. Ini juga masuk ke dalam, sedangkan ke dalam juga banyak dahan ranting ya, yang kecil-kecil. Dia juga nanti akan terseleksi alam. Kalau tidak kita bijaksana juga dia akan kempis sendirinya. Tuh ya. Ini coba kamera lagi. Ini ya. Ini juga tidak bagus ya, tidak bagus. Dia juga secara kita pertahankan, dia akan terus maju ke depan saya. Di sana itu udah ada yang ini dengan yang ininya. Ini juga akan menyentuh ke tanah ya, akan di atas tanah nantinya. Bagus sebelum dia banyak menghabiskan unsur hara, nutrisi
kita potong saja. Nah, ini juga demikian ya teman-teman. Ini ya. Nah, ini kalau kita pertahankan, ini kita pertahankan, dia akan terus mengarah ke depan saya, artinya sedangkan di satu sisi ini udah ada. Nah, udah ada, artinya biar nutrisi yang diambil dari perakaran naik ke atas, tidak banyak jalur pendistribusiannya. Nah, jadi kita potong yang di bawah ini biar dia fokus ke atas ya. Nah, di sini karena kalau kita pelihara yang ini juga, yang ini dia ini akan sulit berkembang. Bagus kita pelihara satu saja. Ya, ini kan mati sendirinya ini. Ini artinya kan dah banyak kita kehilangan ya unsur hara nutrisi untuk ini, sedangkan dia juga udah kalah bersaing dengan yang lainnya. Nah, ini demikian juga. Nah, jadi sebelum dia menghabiskan nutrisi, bagus langkah baiknya kita kalahkan. Nah, ini coba lihat kamera, ada 4 di sini, ada 4 percabangan ya. Nah, coba agak diputar arah di sini mungkin lebih jelas. Kameranya di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini cara saya ya. Jadi kita pruning ini harus ada keberanian. Jadi jangan takut, kita pohon tidak akan langsung mati atau apa. Yang jelas kita lakukan ya di batang yang sehat lah. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 percabangan. Kalau kita lihat yang potensial itu ada 2, 1 ini. Nah, sedangkan kita lihat efisiensinya yang 2 ini tidak ada fungsi. Kenapa tidak ada fungsi? Timbul pertanyaan. 1 ini ya, ini akan menabrak. Ini ya contoh ya, akan bertabrakan dengan yang ini. Nah, yang ini juga tidak bagus ya, karena masuk ke dalam. Nah, ini akan sama juga dengan yang pangkal ini. Nah, ini 1 saya bijaksana ya, ini cara saya. Ini saya potong ini. Ya. Nah, ini juga tidak bagus, akan menabrak yang ini. Nah, ini ya. Coba dan ini potong juga. Nah, ini ya udah lumayan lah, hanya 1 ini. Karena nabrak ya yang di samping kanan saya ini. Nanti ini akan kita lihat ya, kita lihat perkembangannya. Kira 2-3 bulan lagi nanti ini, kalau dia kurang lebih juga dengan yang ini, mungkin nanti ini akan kita kalahkan. Ini saat ini kita pending dulu. Jelas-jelas ini nabrak yang di sini. Nah, ini ya, ini kita pangkas saja. Ya seperti itulah kira-kira ya, rumusnya itu ada dengan kita ya, yang menurut kita tidak begitu penting ya, kita potong saja. Contoh ini teman-teman ya. Ini cara saya ya. Ini potensial semua ya. Ini ya, ada 3. Ini percabangan 3 ya. Ini bagus semua ini. Ini sama besarnya. Ini kalau saya melihat ya, ini juga udah ada yang ini ya. Ini. Atau ini kita pending dulu. Yang mungkin nanti akan kita kalahkan yang ini ya. Nah, kita pending dulu ya. Ini juga tidak bagus ini. Karena bahan ini biar
kita potong ya jalur nutrisi unsur hara yang masuk ke dahan ini, biar dia fokus ke satu dahan ini. Nah, ini kita potong bijaksana saja ini. Nah ini juga ya teman, demikian ini sama, karena jalur yang untuk arah ke sini udah ada 3 ini 1 2 3 ya, tidak dipotong juga dia akan saling tabrakan. Nah jadi ini kita potong saja ini. Nah, jadi ini contoh ya teman-teman. Nah, ini ada sarang semut ya, ada sarang laba-laba di sini. Ini karena ya. Nah, ini nampak. Coba kamera. Nah, ini ya. Kalau kita membiarkan ranting dahan daun itu bersentuhan dengan tanah, artinya memudahkan semut serangga lainnya naik. Alangkah baiknya dahan ranting daun itu kita hindari bersentuhan dengan tanah ya. Nah, sehingga tidaklah menjadi tanaman kita dedaunannya tidak menjadi tempat bersarangnya serangga, laba-laba dan jenis semut. Nah ini udah plong, coba lihat secara total, diambil videonya. Nah, jadi udah sirkulasi, udah gampang masuk ya, keluar bebas. Nah, jadi ini tetap kita fokus. Kita penasaran nanti buahnya akan seperti apa, karena ini tadi udah saya jelaskan ya, ini bibit dari luar Kalimantan. Kita mendapatkan tadi udah jelas ya, asalnya ini dari Jawa. Ya, di listnya itu ditulis jenis varietas hijau panjang ya, jenis varietas hijau panjang. Hanya ini udah memasuki 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Ini September ya, Juni ya, kurang lebih 2 tahun setengah udah ini, tapi belum menunjukkan berbunga berbuah ya. Ini tentu ini tetap kita rawat, kita urus sama dengan yang lainnya ya. Karena pengalaman kita kalau untuk jenis lilin Sinko itu kurang lebih 2 tahun, 3 tahun itu udah mulai, 2 tahun malah 1 tahun ya, 1 tahun setengah, 18 bulan 20 bulan itu udah mulai menunjukkan citranya, udah mulai berbunga berbuah. Dan nanti kita penasaran ya bagaimana bentuk buahnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah berpengalaman atau udah yang teman-teman senior, ini bentuk daunnya ya, kok saya lihat kurang lebih juga ya, daunnya hampir mirip dengan Miki ya. Apakah nanti buahnya juga akan bulat ya, kita belum tahu lah ya, karena ini belum berbuah berbunga ya. Oke dulu teman-teman ya, silahkan di like, di share, tentu di komen ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu ini, teman-teman yang udah senior ya, di tanaman budidaya alpukat. Ini udah 2 tahun setengah tapi belum menunjukkan karisma, belum menunjukkan citra berbunga berbuah. Nah, jadi ini jenis varietas apa? Nah, karena ya kita lihat pertumbuhannya cukup baik ya, ya. Sehingga batangnya juga udah lumayan besar. Tentu yang tidak dilupakan juga ya teman-teman, di subscribe ya, dengan teman-teman mensubscribe channel Alpukat Farm, teman-teman
akan ada pemberitahuan ya, tayangan-tayangan terbaru ya di video atau channel Alpukat Farm. Dan teman-teman udah berkontribusi berkembangnya channel Alpukat Farm. Selamat siang, tetap semangat. Salam dari Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.